Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya di Bang Jo Story. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mulai dari pembibitan kelapa sawit, mulai dari nol ya. Jadi ini ibarat kata edisi spesial ya dalam perawatan kelapa sawit ya. Oke, mulai pertama yang saya akan jelaskan adalah pertama kali kita menyiapkan yaitu adalah naungan dulu di sini ya. Jadi saya jelaskan naungan ini pertama tiangnya ya, bisa kita lihat ini teman-teman, kita bisa lihat tiangnya dari tiang ulin. Jadi dia lebih awet, kuat dan tahan lama dan tidak rapuh ya. Selanjutnya baru kayu kasau 5x5, itu kayu keras saja. Kalau yang ini 7x5 tadi ukurannya. Oke, selanjutnya adalah paranet ya, bisa kita lihat nih paranet namanya. Dalam pembuatan naungan ini dikasih paranet dengan manfaat ya. Manfaat yang pertama adalah supaya tidak langsung terkena cahaya matahari atau sinar ultraviolet ya. Yang kedua, supaya tidak mengurangi atau meniadakan serangan HPT. Contoh tikus ya. Yang kedua kupu-kupu, ulat ya kan. Dan juga siput dan juga lainnya lah ya. Jadi mengurangi atau meniadakan serangan HPT, itu manfaatnya. Dan yang terakhir adalah ya supaya tidak panas, itu tambahan aja ya untuk bekerja di dalam sini itu. Nah, selanjutnya proses awal kita di sini apa sih Bang proses yang harus kita lakukan ya. Pertamanya itu kita harus pengisian ya. Sebelum pengisian tapi kita harus menyiapkan ini medianya dulu ya. Tempat, lokasinya pertama adalah dekat dengan emplasemen dan sumber air harus ada. Itu yang harus diingat. Jadi kalau kita jauh dari air itu susah, karena bibitan ini penyiramannya harus rutin. Oke, selanjutnya pembuatan ini bedengan ya. Kita menggunakan papan tebal 2 cm dan lebar 10 cm, panjangnya 4 meter ya. Tapi ini 4 meter lebih, bisa sampai ke sana 5 meter, disambung lagi 1 meter ya. Dan ukurannya adalah ini polybag atau baby bag kita ini lebarnya 10 baris ya, bisa kita hitung ya, 10 baris, dan lebar ke sana 50 baris. Jadi dalam satu kotak ini kami menggunakan 500 ya, hitungannya 500. Ada juga dulu saya pernah juga di PT sebelumnya itu 1000. Jadi ini jadi satu nih, 1000 baru ada sekat ya. Kalau di sini bisa kita lihat sekatnya itu setiap 500 kita kasih sekat ya. Ini 500 sekat, 500 sekat. Supaya apa? Pertama, mempermudah dalam penghitungan dan juga perawatan. Dan juga alasan kenapa ini 10, karena kalau lebih dari 10 itu susah Pak pengerjaannya. Contoh pemupukan dan pengendalian hama maupun rumput ya. Contoh kayak gini ya, tangannya tuh cuma nyampe 5 baris saja. Kalau dibuat 10 kan dari baris sebelah sini, sisi sini, dan bisa sisi sebelahnya. Oke, selanjutnya kita ke pengisian ya. Ada di video saya sebelumnya tentang
pengisian tanah ya. Mulai dari penyediaan topsoilnya seperti apa itu ada di video saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan aja. Pengisian tanah harus yang diambil adalah topsoil. Itu yang pertama. Yang warna coklat ya dan mengandung tanah liat sedikit ya. Itu. Selanjutnya yang kedua adalah karena ini pre-nursery, pembibitan pertama yaitu penanaman kecambah, mulai dari kecambah sampai nanti transplanting, dia harus diayak menggunakan 1 mili ukurannya, 1 mili persegi dengan kawat. Itu kawat dibuat kotak ya, bisa tonton di video saya pada saat pengisian tanah ya. Itu habis diayak baru kita masukkan baby bag ya, seperti ini. Ini dimasukkan semua, bisa menggunakan tenaga borongan maupun HK harian. Oke, selanjutnya adalah proses selesai ngisi, berarti proses penanaman. Nah, penanaman ini saya kasih tahu ya buat teman-teman yang mungkin punya pengen tahu gimana cara nanam kecambah yang benar ya kan. Habis itu supaya tidak mati, hasilnya bagus, gimana Bang ya penanamannya. Yang kalian ingat adalah penanaman jangan terlalu dalam, tapi jangan juga terlalu cetek ya. Jaraknya semana, segini, 1 ruas, bisa 1 ruas jari ini ya, bisa kita lihat ya, 1 ruas jari aja. Jadi menggunakan 1 ruas jari, habis itu ditutup ya, dilubangin dulu, habis itu ditutup. Jadi jangan sampai terlalu dalam juga. Kalau terlalu dalam nanti lama tumbuhnya, habis itu takutnya terjadi pembusukan. Oke. Dan yang selanjutnya setelah penanaman dilakukan penyiraman. Baik, yang harus diingat adalah kita pengadaan air ya, atau penyiraman ya. Kita menggunakan ini penyiraman menggunakan Sumi Sansui ya. Jadi kita sistem embun, kita siram selama 1 jam ya, 2 sesi, pagi dan juga sore ya. Pagi hari mulai dari jam 6 sampai jam 7, sore jam 5 sampai jam 6, ataupun jam 4 pun boleh ya, jam 4 sampai jam 5. Jadi itu cara penyiraman di tempat kami. Jadi menggunakan sistem embun. Kalau teman-teman nggak ada Sumi nih, gimana Bang, cuma 200 bibit aja, nggak perlu Sumi. Oke, menggunakan sistem gembor aja bisa juga ya. Yang penting dia sistemnya jangan tergenang ya teman-teman. Setelah penyiraman yang harus kalian ingat, bibit itu nggak boleh tergenang ya. Kalau nanti tergenang, kalau masih kecil itu masih berukuran kecambah, nanti terjadi pembusukan. Makanya usahakan setelah penyiraman wajib diperiksa, dilihat apakah ada genangan air atau tidaknya ya. Kalau tergenang gimana Bang syaratnya ya? Caranya adalah dibuang seperti ini ya, atau dipijik-pijik ya, supaya airnya keluar atau airnya masuk ke dalam. Jadi itu oke ya. Oh ya, satu hal lagi yang perlu diingat, kita pemupukan ya. Kita pemupukan pertama yaitu RP ya. RP kita menggunakan 20 gram per bag, per polybag kecil ini. Jadi pada saat kapan polybag pemupukan itu ya, kita aplikasi pada saat pertama kali ngisi bag atau pencampuran di tanah pada saat ngisi polybagnya ya. Jadi habis diayak itu baru dikasih pupuk RP-nya, dicampur, diaduk jadi satu, baru dimasukkan ke polybag. Itu pemupukan pertama. Selanjutnya pemupukan kedua yaitu adalah Omega Crumble ya. Ada di video saya, udah saya buat, itu bisa kalian tonton. Itu Omega Crumble
pemupukannya pada umur 4 minggu ya. Itu pemupukan setelah 4 minggu umurnya, mulai dari penanaman, itulah baru bisa di aplikasi Omega Crumble. Besoknya itu udah bisa kita aplikasi pupuk NPK ya. Besoknya bisa kita aplikasi pupuk NPK 8 gram per 5 liter air. Oke, nanti akan saya tunjukkan gimana Bang cara pemupukannya dan pupuk apa sih, apa NPK langsung. Nah, kita akan tunjukkan. Ayo ikut saya. Jadi teman-teman, pemupukan NPK ada juga di video saya, itu menggunakan pupuk cair. Kalau di Prinur seri ini, pupuk cairnya gimana? Saya tunjukkan ya. Nah, ini dia. Jadi 1 hari sebelum besok pemupukan H-1, kita sudah mengambil material dan dimasukkan dalam plastik seperti ini, dalam kemasan sesuai dosis. Segini berapa? Oke. Pasti penasaran ya? Pertama, kita kunci adalah 8 gram per 5 liter air. Itu kuncinya. 8 gram per 5 liter air untuk 100 bag atau 100 kantung ini ya. Segini 8 gram ya untuk 5 liter air campurannya. Jadi ini di segini 8 gram ya. Selanjutnya yang alatnya, aplikasi, pakai aqua bekas saja atau botol bekas, kita potong bentuk seperti ini, kita curahkan. Ada di video saya saat aplikasi pemupukan cair. Selanjutnya ini ada ember. Ember ini untuk pengaplikasi, dia harus sedia. Selain itu juga kita kasih tenaga untuk penyedia airnya, jadi tidak pernah putus ya. Bukan orang ibu-ibu itu sendiri yang aplikasi, jadi orang aplikasi itu fokus dia aplikasi aja, yang penyedia air itu khusus lagi. Selanjutnya di sini kita ada gentong ya. Gentong ini 200 liter. Jadi kalau mau tahu rumusnya gimana Bang supaya tahu kebutuhannya berapa ya, kebutuhannya pupuk tinggal gampang aja, 8 per 100 ya, dikalikan jumlah air ini. Nah, ketemulah itu nanti kebutuhan pupuk yang akan dimasukkan ke pergentongnya. Kita menggunakan 320 gram kalau satu drum atau 200 liter air. Ingat ya, kuncinya adalah 8 gram per 100 kali berapa yang dibutuhkan. Kalau dia pakai 200 liter berarti dia 320 gram yang dibutuhkan. Terus kalau kalian bertanya, Bang, gimana sih cara menghitung kebutuhan pupuk yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan untuk berapa bibit ini gitu ya, jumlahnya contoh 100 gitu. Nah, rumusnya adalah yaitu tadi, untuk periode pertama itu 8 gram dibagi 100 dikali jumlah bibit. Nah, segitulah jumlah kebutuhan pupuk yang kita butuhkan. Nah, untuk soal periode tadi saya udah singgung, pemupukan itu dilakukan selama 12 minggu ya. Itu yang harus diingat di masa pre-nursery. 12 minggu itu artinya ya 3 bulan ya. Selanjutnya untuk minggu pertama 4 minggu pertama baru pemupukan. Itu pemupukan cair pertama. Habis itu selanjutnya bertingkat ya. Umur minggu ke-8
kita menggunakan 16 gram ya. Tadi kalau minggu 4 sampai 7, minggu 7 itu tiap minggunya 8 gram. Setelah itu minggu ke-8, minggu ke-9, 10, 11, 12 menggunakan 16 gram per 100 tadi tuh, per 5 liter air untuk 100 bag tadi ya. Itu. Jadi selanjutnya pemupukan apabila sudah selesai itu kita selama 3 bulan itu melakukan transplanting ya. Dan sebelum transplanting harus teman-teman ingat, kita ada namanya seleksi. Diseleksi dulu mana yang bagus, mana yang jelek ya. Contoh saya kasih lihat contoh, ini umurnya udah 8 minggu ya teman-teman. Nah, besok kita udah menginjak minggu ke-9, makanya ini udah dosis 16 gram tadi. Dan contoh yang seleksi mana yang bagus, jadi ini saya pisahkan. Tadinya ini kan acak ya posisinya, ini saya yang bagus itu bagian depan, yang jelek bagian belakang, saya pisah. Jadi ini teman-teman saya kasih lihat, namanya juga pembibitan, pasti ada juga namanya bibit akhir ya, atau tidak baik, tidak 100% jadi ya. Jadi di sini akhirnya ini saya taruh di belakang. Contoh seperti ini. Nih. Dia tumbuhnya lebih kecil ya daripada yang lainnya. Nah, ini. Jadi dia nanti kita anggap ini ran atau kerdil ya. Ada juga kosong ya kan, yang mati itu saya taruh belakang. Baru nanti kita tulis di papan papan nomor bedengnya ya, kita buat bedengannya. Oke. Setelah itu selesai umur 12 minggu atau 3 bulan kita melakukan transplanting. Transplanting itu apa? Yaitu perpindahan dari PN ke MN, dari pre-nursery ke main nursery atau polybag besar ya. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin belum pernah di pembibitan ataupun pengen tahu bagaimana sih tentang pembibitan ya, proses pembibitan tadi saya sudah jelaskan. Jadi pada edisi spesial ini saya menjelaskan secara gamblang mulai dari 0 sampai transplanting ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Saya Bang Jo ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semangat pagi.